Pernah dengar nama Datsun? Pasti pernah kan? Sebuah nama yang legendaris banget. Harapannya setinggi langit, tapi kok akhirnya gagal total? Hari ini kita bakal bedah tuntas nih cerita tragis di balik comeback Datsun di Indonesia. Kenapa bisa sampai gagal separah itu? Yuk, kita bongkar sama-sama. Kita semua tahu lah ya, di Indonesia itu mobil Jepang udah kayak raja jalanan. Harganya pas, modelnya keren, awet lagi. Nah, di antara nama-nama besar itu, ada satu merek yang bikin kangen. Datsun. Buat banyak orang, Datsun itu bukan sekedar mobil, tapi kenangan. Jadi kebayangkan gimana hebohnya pas mereka bilang mau balik lagi. Wah, ekspektasinya langsung ke bulan. Sayangnya, ceritanya nggak seindah itu. Rencananya muluk, tapi kenyataannya pahit. Bukannya kembali jadi juara, Datsun malah kelempar lagi dari pasar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang salah? Kok bisa merek selegendaris itu gagalnya separah ini? Penasaran kan? Yuk kita cari jawabannya. Oke, kita mundur sedikit ya. Biar paham kenapa gagal, kita harus ngerti dulu seberapa besar sih nama Datsun ini. Ini bukan soal mobil biasa, ini soal kembalinya seorang legenda. Jadi gini, Datsun itu bukan pemain kemarin sore. Sejarahnya panjang banget dari tahun 1931. Mereka tuh yang bikin mobil-mobil ikonik dunia kayak 240Z. Nah, di Indonesia sendiri, coba deh tanya orang tua kita. Pasti tahu Datsun Kotak alias Datsun 510 dari tahun 70-an. Itu mobil legendaris banget. Makanya pas Datsun bilang mau balik lagi di 2012, yang kebayang di kepala semua orang ya, mobil keren yang ikonik bakal lahir lagi. Tapi, semua bayangan indah itu langsung ambyar. Realitanya, jauh panggang dari api. Bukannya mobil ikonik yang muncul, yang datang malah Datsun Go. Sebuah mobil di kelas LCGC alias Low Cost Green Car. Nggak salah sih, tapi sayangnya kata low cost-nya itu benar-benar kerasa banget. Dan ada satu kalimat yang rangkum semuanya dengan sempurna. Seorang reviewer otomotif bilang, pas nutup pintunya, rasanya tuh kayak nutup pintu angkot. Waduh, kalimat ini viral kemana-mana dan langsung jadi cap jelek buat kualitas Datsun Go. Brutal banget sih, tapi jujur. Masalahnya nggak cuma di pintu loh, bodinya itu tipis banget, getaran mesinnya, berasa sampai ke dalam kabin. Suara motor lewat di sebelah, kedengeran jelas banget kayak nggak ada peredam. Kursinya sempit, terus baris ketiganya, ya ampun, ada yang bilang gak manusiawi buat orang yang tingginya di atas 159 cm. Ditambah lagi, suspensinya kelewat empuk, jadi mobilnya goyang-goyang, alias limbung. Pokoknya kesan pertamanya hancur lebur. Kalau Anda pikir masalahnya cuma soal rasa murahan aja, tunggu dulu. Ada krisis lain yang jauh lebih parah, yang benar-benar bikin kepercayaan orang anjlok. Nah sekarang kita ngomongin soal karat dan keselamatan. Ini udah serius. Coba bayangin deh, Anda beli mobil baru, baru setahun udah pada laporan ada karat di kolong mobil. Gimana ceritanya? Usut punya usut ternyata buat neken harga, Datsun Go itu diproduksi tanpa lapisan anti karat sama sekali. Astaga, isu ini makin memperkuat citra kalau Datsun itu emang produk murahan. Puncaknya, dan ini yang paling fatal, adalah soal keselamatan. Versi Datsun Go yang tanpa airbag, hasil tes tabraknya dapat 0 bintang. 0, bisa bayangin? Bahkan yang udah pakai airbag pun skornya cuma 2 bintang. Coba kita bandingin sama kompetitornya kayak Agya dan Ayla, mereka dapat 4 bintang. Jauh banget bedanya. Ini nunjukin Datsun bener-bener nggak serius soal ngelindungin penumpangnya. Datsun lagi pusing ngurusin masalah di dalam, tiba-tiba dapat pukulan KO dari luar. Para pesaingnya datang dan bener-bener bikin Datsun nggak bisa berkutik. Momen krusialnya itu di tahun 2016. Tiba-tiba muncul duo maut yang ngubah peta persaingan selamanya, Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Nah, inilah dia yang jadi game changernya. Mereka ini ibarat pukulan telak buat Datsun. Coba kita adu langsung, ya. Kualitas bodi Calya sama Sigra itu lebih solid, nggak berasa kaleng kerupuk. Baris ketiganya juga jauh lebih layak. Dan ini nih yang paling penting, mereka punya pilihan transmisi Matic. Di Jakarta atau kota besar lain yang macetnya ampun-ampunan, Matic itu harga mati. Jelas banget kan pilihannya? Ya orang-orang langsung pindah ke lain hati, ninggalin Datsun. Penderitaan Datsun belum selesai. Setahun kemudian datang lagi Wuling dengan Convero-nya. Mobil yang lebih gede, fiturnya lebih banyak, harganya mirip-mirip. Wah, ini sih ibarat paku terakhir di peti matinya Datsun. Udah deh, benar-benar dikepung dari segala arah. Produknya kalah saing, citranya udah jelek.
Ya, udah bisa ditebak akhirnya gimana kan? Perjalanan Datsun udah di ujung tanduk. Sekarang kita lihat sendiri gimana angka penjualannya terjun bebas masuk ke spiral kematian. Oke, kita lihat datanya ya. Di tahun 2015, pas lagi jaya-jayanya, Datsun itu laku sampai 29 ribuan unit lebih. Ini bukti kalau pasarnya tuh ada. Mereka sempat ada di puncak loh. Tapi sayangnya, nggak lama. Terus, muncullah para pesaing. Hasilnya, di tahun 2017, penjualannya langsung anjlok. Cuma sisa 10 ribuan unit. Bayangin, kehilangan lebih dari setengah penjualan cuma dalam 2 tahun. Bener-bener kejatuhan yang parah banget. Dan penurunannya nggak berhenti. Di tahun 2019, tahun terakhir Datsun di Indonesia, penjualannya makin nyungsep. Cuma sisa sekitar 5.000 unit. Angka segitu jelas nggak cukup buat sebuah merek bertahan. Tamat sudah ceritanya. Dan ini dia angka finalnya. Kalau dihitung dari awal mereka comeback sampai tutup, Datsun itu totalnya cuma laku sekitar 90.000 unit. Angka yang kecil banget buat sebuah merek mobil, dan jadi bukti nyata kalau strategi mereka gagal total. Jadi, apa sih resep kegagalan Datsun? Wah, ini kayak badai yang sempurna. Pertama, kualitas produknya parah banget. Kedua, nggak ada inovasi yang berarti, cuma ganti-ganti stiker doang. Ketiga, mereka nggak bisa naikin level kenyamanan dan keselamatannya. Terus harganya naik pula pas subsidi LCG dicabut. Dan yang paling ironis, semua masalah ini makin kerasa parah karena mereka bawa nama besar Datsun. Ekspektasi orang tinggi, tapi produk yang dikasih jauh di bawah standar. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Sebenarnya, Datsun Go itu emang mobil yang jelek atau dia cuma jadi korban dari namanya sendiri yang terlalu legendaris? Mungkin jawabannya dua-duanya ya. Ini jadi pelajaran mahal banget di dunia bisnis. Nama besar itu nggak ada artinya kalau produknya sendiri payah. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.